semuanya, perkenalkan nama saya Fania Elizabeth dengan NIM akhir 101 dari D4 Transportasi Angkatan 2023. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi dari jurnal yang berjudul Website Pembelajaran Algoritma dengan Visualisasi Kasus Jalur Labirin dengan Algoritma Pathfinding. Dalam website ini, yaitu dikaryai oleh Suwarno, Jimmy Pratama, dan Fendrian dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Internasional Batam. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa algoritma yaitu sekumpulan instruksi yang memberitahu komputer mengenai langkah-langkah menyelesaikan suatu pekerjaan. Salah satu jenis algoritma adalah algoritma pathfinding. Pathfinding adalah proses pencarian dari suatu titik awal menuju titik tujuan atau destinasi, bertujuan mencari jalur terpendek atau termurah dari titik tersebut. Berbagai jenis algoritma pathfinding yaitu Depth First Search atau DFS, ada Breadth First Search BFS, dan A-Search, dan masih banyak lainnya. Algoritma pathfinding memiliki peran utama dalam berbagai bidang seperti video game, robotik, jaringan, routing, dan GPS. Algoritma pathfinding menjadi penting untuk diketahui, namun algoritma merupakan konsep abstrak yang sulit untuk dipelajari dan membutuhkan media pembelajaran yang dapat mempermudah pembelajarannya. Ada website dan gambar visual. Saya akan memaparkan website terlebih dahulu. Website yaitu koleksi dari berbagai halaman web yang saling berhubungan yang dapat diakses melalui nama domain di internet menggunakan aplikasi browser. Website diartikan juga sebagai media pembelajaran online yang baik dan dapat memanfaatkan berbagai teknologi dari web untuk membantu pembelajaran seperti visualisasi dan interaktivitas. Yang kedua ada gambar visual, yaitu alat yang efisien dalam menyampaikan ide-ide baik abstrak maupun konkret. Visualisasi algoritma berfokus pada penghasilan elemen grafis, yaitu gambar ataupun animasi yang menjelaskan cara kerja atau sifat dari algoritma. UTAT merupakan model yang digunakan untuk mengukur penerimaan teknologi informasi yang dikombinasi dari berbagai model teori penerimaan. Model UTAT memiliki 4 determinan penting. Yang pertama, performance expectancy, yaitu tingkat kepercayaan orang bahwa penggunaan sistem dapat meningkatkan kinerja. Yang kedua, effort expectancy, yaitu tingkat kenyamanan dan kemudahan yang dirasakan individu ketika menggunakan sistem. Yang ketiga ada social influence, yaitu tingkat pengaruh eksternal terhadap penggunaan dalam menggunakan sistem. Yang keempat ada facilitating condition, tingkat kepercayaan seseorang terhadap adanya infrastruktur dan fasilitas dalam menggunakan sistem tersebut. Dalam jurnal ini, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul Website Pembelajaran Algoritma dengan Visualisasi Kasus Jalur Labirin dengan Algoritma Pathfinding, yang telah banyak digunakan berbagai aplikasi. Namun, website visualisasi algoritma belum pernah dikembangkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan website visualisasi algoritma pathfinding pada penyelesaian labirin dengan menggunakan metode ADDAA. Selain visualisasi, ditambahkan fitur stepper untuk mendeskripsikan algoritma di masing-masing langkah. Adapun alur penelitian yang mereka pakai, yang pertama ada pengembangan website, termasuk analisis, mendefinisikan hal-hal yang diperlukan, desain, perencanaan menggunakan pengembangan, development, pengembangan website, implementation, melakukan hosting dari website yang telah dibuat,
dan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan melakukan revisi. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data, yaitu menyebar kuesioner melalui Google Form yang mempertimbangkan variabel independen dan dependen. Alur yang ketiga, yaitu teknik analisis data, menggunakan metode regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS, mulai dengan uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji F dan R-square. Dari hasil dan pembahasan dalam jurnal ini, effort expectancy adalah faktor utama yang mempengaruhi niat mahasiswa untuk menggunakan website visualisasi algoritma pathfinding. Selain itu, facilitating condition dalam behavior intention juga memiliki pengaruh besar terhadap penggunaan website tersebut. Effort expectancy berpengaruh signifikan terhadap behavior intention. Mahasiswa cenderung menggunakan website jika merasa mudah dan nyaman dalam menggunakannya. Facilitating condition juga mempengaruhi behavior intention. Mahasiswa dengan pengetahuan dan fasilitas yang memadai lebih cenderung menggunakan website. Behavior intention berpengaruh signifikan terhadap user behavior. Semakin tinggi niat mahasiswa, semakin besar kemungkinan mereka menggunakan website. Performance expectancy dan social influence tidak berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan. Hal ini diduga karena mahasiswa Universitas Internasional Batam mandiri dan belum ada materi algoritma pathfinding di kurikulum mereka. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong mahasiswa untuk menggunakan website visualisasi algoritma pathfinding. Pengembangan website bisa fokus pada peningkatan kemudahan dan kenyamanan penggunaan, serta memastikan ketersediaan fasilitas dan pengetahuan yang cukup bagi mahasiswa. Adapun batas penelitian pada mahasiswa Universitas Internasional Batam dengan prodi Sistem Informasi, hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke populasi lain. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada saat belum ada materi algoritma pathfinding di kurikulum, sehingga temuan terkait performance expectancy berbeda jika penelitian dilakukan setelah materi masuk kurikulum. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai jurnal ini. Terima kasih.